Di sebuah apartemen modern di tengah kota, seorang wanita cantik bernama Rina tinggal sendirian. Usianya baru menginjak 30-an, namun kehidupannya terasa hampa. Ia sering duduk di ruang tamu yang kosong, hanya ditemani lilin-lilin kecil menyala di sudut meja. Di dinding, terpajang beberapa foto dirinya bersama pria-pria berbeda, hasil dari hubungan singkatnya. Rina memiliki reputasi buruk sebagai pelakor, tetapi ia tidak peduli. Baginya, cinta adalah permainan dan ia selalu ingin menang. Namun, kesepiannya semakin terasa setiap malam. Rina percaya bahwa dukun langganannya, Mbah Siti, bisa membantunya mendapatkan apapun yang ia inginkan. Suatu malam ia datang ke rumah Mbah Siti, seorang wanita tua berjubah hitam dengan kalung manik-manik. Mbah Siti sedang duduk di ruangan gelap yang dipenuhi asap dupa. "Aku ingin dia jatuh cinta padaku," kata Rina sambil menyerahkan amplop tebal. Mbah Siti tersenyum misterius dan mulai melakukan ritual dengan jarum-jarum kecil dan boneka mistis. Lilin-lilin di sekitar mereka memberikan efek yang mencekam. Beberapa hari kemudian, Rina hadir di sebuah pesta perpisahan kantor di restoran mewah. Dia tahu sosok pejabat senior bernama Pak Budi akan ada di sana. Saat bertemu, Rina langsung menggoda Pak Budi dengan senyum manisnya. Mereka berbincang santai tentang karir hingga akhirnya bertukar nomor telepon. Rina merasa misinya dimulai dengan baik. Pak Budi adalah seorang suami dan ayah yang awalnya bahagia. Ia tinggal bersama istri solehanya, Bu Santi, serta dua anak mereka, Dimas dan Dini. Namun sejak kenal Rina, ia mulai tidak betah di rumah. Setiap kali melihat wajah tenang keluarganya, ia merasa tertekan oleh rasa bersalah. Ia lebih memilih bepergian dengan alasan tugas luar daerah demi bertemu Rina. Keluarganya hanya bisa menatapnya dengan prihatin saat ia pergi tanpa penjelasan yang jelas. Suatu malam, Bu Santi menemukan chat WhatsApp Pak Budi dengan Rina. Bukti-bukti perselingkuhan itu membuatnya syok. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia membaca pesan-pesan mesra mereka. Di atas meja rias, foto keluarga bahagia tampak kontras dengan kenyataan pahit ini. Lampu kamar redup, mencerminkan suasana hatinya yang suram. Keesokan harinya, Bu Santi menghadiri pengajian rutin di mushola dekat rumah. Ia curhat kepada Ustazah yang teduh, Ustazah Ani, tentang masalah rumah tangganya. Ustazah Ani mendengarkannya dengan sabar, lalu memberikan nasihat agar Bu Santi bersabar dan bertawakal kepada Allah. "Semua ujian ini pasti ada hikmahnya," kata Ustazah Ani lembut. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela memberikan ketenangan bagi Bu Santi. Tidak lama setelah itu, karma datang mengetuk pintu Rina. Ia didiagnosis menderita HIV akibat pergaulannya yang bebas. Tubuhnya semakin lemah, rambutnya rontok, dan ia harus dirawat di rumah sakit. Ritual-ritualnya bersama Mbah Siti tak lagi berguna. Lilin-lilin yang biasa ia gunakan untuk mantra mistis kini padam satu persatu. Rina meninggal dunia dalam kesendirian dan penyesalan. Pak Budi juga tidak luput dari karma. Setelah berkali-kali bertemu Rina, ia positif terinfeksi HIV. Kini ia terbaring lemah di rumah sakit, dipenuhi rasa menyesal. Bu Santi dan anak-anaknya datang menjenguknya. Meski marah, Bu Santi masih memegang erat tangan suaminya, mencoba kuat demi anak-anak mereka. Dengan suara lemah, Pak Budi meminta maaf kepada Bu Santi dan anak-anaknya. "Maafkan aku sudah salah besar," katanya sambil menangis. Bu Santi mengangguk pelan, air matanya mengalir. Dimas dan Dini mendekat memeluk ayah mereka untuk terakhir kalinya. Cahaya matahari hangat masuk melalui jendela, menciptakan momen damai sebelum Pak Budi menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa bulan kemudian, Bu Santi dan anak-anaknya mengunjungi makam Pak Budi dan Rina. Nisan sederhana itu berdiri di bawah pohon rindang. Mereka membaca doa dengan tenang mengenang kebaikan Pak Budi dan belajar untuk memaafkan. Angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan, sementara matahari terbenam di kejauhan. Ketika mereka pulang, langkah mereka terasa lebih ringan. Karma telah berbicara dan Bu Santi harus tetap menjalani hidup ini untuk masa depan kedua anak-anaknya. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan integritas, kesetiaan, dan tanggung jawab. Segala tindakan memiliki konsekuensi, dan karma selalu bekerja dengan adil. Oleh karena itu, jagalah hubungan baik dengan pasangan, keluarga, dan lingkungan, serta hindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri
dan orang lain.